Baik, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Saya nggak akan menghalangi kamera karena yang di rumah akan melihat wajah-wajah kalian yang ada di sini sebagai perkenalan ya. Nah, itu dilihat tuh. Nanti semuanya teman yang di rumah pada ngeliat. Oke, pada ngeliat kan benar? Halo. Halo. Pak. Ya, sip. Oke ya, perjumpaan ini ada perjumpaan pertama kali kalian berjumpa dalam pembelajaran tatap muka, dan ini akan terus berkembang menjadi pembelajaran tatap muka yang sebenarnya balik kembali kita ke new normal ya. Berarti saya harapkan nanti kalian bisa beradaptasi melalui PTM ini. Ini kan intinya kalian kebiasaan dari rumah mulai ke sekolah, ya kan di rumah kan kaku tuh ya, mau sekolah lemesin gitu, dilemesin, habis itu nanti biasa lagi gitu, kembali lagi ke zaman dulu lagi gitu, ya, yang seperti sebelum ada corona, gitu ya. Nah itu insya Allah kita akan mulai di bulan Januari mungkin aja. Nah ini nanti akan semakin banyak kelasnya, tapi tetap satu kelas setengah-setengah dibagi nanti ya. Nanti sekolah yang akan mengatur. Baik, kita kemarin sudah memulai mengenai materinya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ya. Oke, nah di sini bentuk-bentuknya kalian sudah mungkin mempelajari tayangan dari YouTube yang saya punya itu. Kita mengulang kembali aja ya. Ya, oke. Di sini dilihat bentuknya itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah dilihat dari waktu, ya, dari waktu. Kemudian di sini ada 2, revolusi dan evolusi, ya. Revolusi ini cepat, ini waktu ya, cepat. Kan evolusi ini agak lambat, ya, agak lambat evolusi itu. Revolusi itu cepat. Revolusi itu tidak memakan waktu yang cukup lama, bisa setahun hanya 2 tahun. Tapi kalau evolusi bisa ratusan tahun. Contohnya apa? Seperti bentuk anatomi hewan, ya. Hewan-hewan sekarang itu dulunya itu tidak berbentuk seperti sekarang, ya. Bentuknya dulu mungkin lebih besar dan sekarang ukurannya agak lebih kecil. Dan itu memakan waktu jutaan tahun. Tapi kalau revolusi seperti revolusi kemerdekaan kita, nah itu dia hanya memakan waktu 4 tahun. Dari 45 sampai 49, ya. Kemudian Indonesia diakui menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Kemudian pengaruh, dari bentuk pengaruhnya, ya, bentuk perubahan sosial budaya, kemudian ada pengaruh kecil, ya. Kemudian perencanaannya direncanakan dan tidak direncanakan. Oke, baik. Kita lihat dari waktu. Nah, ini kehidupan manusia, ya. Ini bisa dilihat. Kehidupan manusia dulu ya seperti ini. Benar kan seperti ini. Kok nggak jalan ya? Ada apa nih? Nah ini ya. Nah ini dulu bentuknya seperti ini. Belum ada pakaian. Manusia mungkin tidak memakai baju secara baik. Ya. Ini lambat laun mereka mempunyai ide untuk memakai pakaian dan tempat tinggal segala macam. Tapi waktu cukup lama kan itu ya. Nah, baju yang dipakai orang dulu dengan yang sekarang itu beda. Ya, itu yang disebut dengan perubahan secara lambat. Nah, cepat, ini contohnya ini, ya, industri, ya, industri apa saja, otomotif, elektronik dan sebagainya, tidak memakan waktu yang cukup lama, ya, dia cepat berkembang. Kalian lihat aja, kayak model motor, mobil, sehari-hari yang kalian lihat tuh, ya, atau yang kalian miliki, itu mungkin kalian akan cepat bosan melihat model-model yang kekinian selalu keluar setiap tahunnya gitu ya. Tapi kalau yang ini lama gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua ini
Wah, ini nggak kelihatan ya. Perubahan dari pengaruhnya ya, pengaruhnya perubahan kecil. Nah, ini merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial. Perubahan pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukai saja. Sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian masyarakat. Nah, ini biasanya, nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini. Kan orang jarang pakai baju kayak gini, ya kan? Ya, nggak lazim gitu, karena terlalu mewah. Jadi dia hanya masyarakat yang inklusi aja, orang-orang mewah aja gitu, ya. Kalau orang menengah ke bawah nggak akan bisa terjangkau karena harganya tinggi. Nah kemudian, nah ini pengaruh besar, industri, ya. Nah kemudian ada transportasi, nah ini pengaruhnya besar. Dengan transportasi yang disediakan oleh pemerintah atau umum, ini lebih murah ketimbang kita pakai kendaraan sendiri. Bayangkan ya, itu kalian dengan memakai bis sekolah itu lebih murah ketimbang kalian pakai motor. Ya, waktunya juga relatif nggak kalah cepat gitu. Cuma kalau sekarang dibatasi karena adanya pandemi ya. Nah dari perencanaan nih, coba lihat ya perencanaan. Nah ini jalan-jalan yang kalian nikmati. Nah, ini sudah direncanakan puluhan tahun yang lalu, ya. Sekarang prakteknya. Karena kenapa baru sekarang? Ya karena memang baru ada dananya, gitu ya. Karena dananya itu kan dikumpulkan nggak secepat itu dari pajak, dari ekspor, impor, ya segala macam. Nanti dikalkulasi, dibagi rata di setiap daerah. Nah baru bisa dilaksanakan gitu. Nah ini tidak direncanakan. Musibah gunung berapi, ya. Kemudian gempa bumi. Apa direncanakan gempa bumi? Ya, misalkan sekarang ada gempa bumi nih, nauzubillah minzalik ya. Sekarang ada gempa bumi, direncanakan enggak? Enggak kan? Enggak ya. Oke. Coba yang di rumah, dengar enggak? Halo? Melalui gambar ini, tayangan ini, ya. Apakah gempa bumi atau musibah alam itu direncanakan? Kan enggak kan? Enggak. Dari Tuhan Yang Maha Esa, Subhanahu wa Ta'ala. Gunung berapi segala ya. Gunung berapi besok, gunung berapi yang ada di Jakarta ini yang dekat kan Gunung Salak sama Gede Pangrango. Nah, besok tahun depan meletus, yuk kita letusin gitu, nggak bisa. Ya, mereka itu berkembang secara alami. Kita ledakin juga kalau emang belum waktunya dia akan meledak, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Nah ini. Kemarin sudah bentuk-bentuknya, pintas saya ulang tadi bentuk-bentuknya ya. Nah ini sekarang ke penyebab penghambat perubahan sosial. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Ada penemuan baru, kemudian ada konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Nah, ini faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya penemuan baru ya. Penemuan baru menyebabkan terhambat atau tidak? Tidak ya. Malah dia penyebab. Konflik. Kalau konflik penghambat. Oke ya. Konflik ini adalah penghambat. Nah, kalau penemuan baru tidak penghambat, dia justru malah memberikan keuntungan. Oke ya. Kita lanjut ke faktor penghambatnya. Nah, ini faktor penghambatnya kalian bisa lihat di tayangan slide. Ya. Oh silakan Ibu. Ya, ya. Ada sekilas iklan ya? Ada iklan. Iklan, oke. Silakan Bu Nur. Mari Ibu, oke. Ya ini faktor penghambat ya, faktor penghambat. Nah ini pertama kehidupan masyarakat yang terasing.
perkembangan ilmu pengetahuan lambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, kemudian adat Pak, gambarnya nggak freeze, Pak. ya, gimana? Gambarnya nggak freeze, nggak gerak gambarnya. Gambarnya bergerak. Screen-nya Nggak nge-freeze. berapa gambarnya. Maksudnya? Slide-nya Pak, slide-nya. Slide-nya nggak berubah, Pak. Masih dari perubahan dilihat dari waktu. Oh, dari ini. Dari ini. Ya. Dari ini. Bisa berubah? Bisa berubah nggak, Nak? Berubah nggak, Nak? Halo? Belum Pak, belum berubah. Belum. Oh, gitu ya, baik. Coba saya stop dulu share-nya. Kemudian saya share lagi. Nah, ini ya. Ini ya, Mas. Halo? Ini berubah nggak, Mas? Coba. Ya Pak, Berubah nggak? berubah Pak, berubah. Berubah ya? Iya Ya, Pak. Kasian banget baru ngomong. Maaf ya. Oke. ya Kita lanjut Pak. kemari ya, Mas. Nih. Oke. Kelihatan, Mas? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kita terhambat. Tapi yang di sini nggak kelihatan. Kasian juga nih. Bentar ya. Ini berarti harus di kemudian oke, kelihatan semua? Kelihatan semua nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya, Ya, oh, udah jelas, udah jelas? udah. Tadi udah jelas ya? Rayhan? Halo? Oke, baik. Faktor penghambat ini yang pertama, kehidupan masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5, adat istiadat. Nah, sampai di sini aja dulu. Ya, penjelasannya untuk faktor, penyebab, dan penghambat sosial budaya. Ada alat tulis? Kenapa nggak ditulis dari tadi? Diam aja. Tulis. Iya, saya kan nggak dongeng. Iya. Nah, ini saya akan tayangkan ulang melalui channel YouTube nanti. Saya ada channel YouTube kan, kalian bisa gabung di situ ya nanti ya. Bisa kalian mempelajari lagi feedback. Nah, nanti saya akan record, saya tayangkan di situ. Ya. Sementara kalian yang ini Mas, yang ini. Kemarin kan kalau ini kan udah ya. Udah kan ini ya. Nah, sekarang yang ini Mas. Yang ini sama yang ini. Yang di rumah jelas nggak? Halo? Yang di rumah? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas Oke, Pak. silakan bisa ya slide-nya ya. Oke. Kemudian saya akan bagikan tugas melalui grup WA kalian, bisa dibuka handphonenya, ya, berupa teka-teki silang melalui grup WA kalian itu mengenai materinya perubahan sosial, ya.
Ya, Bu. Silakan, Bu. Oke ya, ini sudah saya bagikan tugasnya di WA grup Anda. Kalau Anda bawa handphone, coba dibuka, itu bisa dikerjakan saat ini, atau nanti kalau tidak cukup waktunya bisa di rumah lanjutkan. Nah, sekarang silakan materi dulu yang saya share ini, ya kalian bisa lihat, ya. Kemudian kalau penting kalian silakan dicatat ya. Biasakan literasi, budaya literasi membaca dan menulis. Jelas ya? Jelas ya? Kalau nggak jelas saya matiin bagian belakangnya. Jelas ya, Pak ya? Soalnya kalau yang tadi, tayangan tadi, yang di rumah terhambat. Kalau ini kan bisa semuanya bisa. Oke ya. Oke, Bu. Oke, sip. PKB sekalian ya. PKG. Monggo. Kurang sih. Itu apa? Mana ya? Aku pakai ini kan laptopku agak jelek ya. Yang baru ini kan Enggak, itu jelek, jadi nggak masuk ke sini. Iya, jadi pakai yang kuno. Terang. Oh iya, oke. Ini ya, lihat anak. Jadi jauh tuh. Ini kena corona. Ya. jangan ditekan. Oke. Sip. Oke. Masuk semua. Yang di rumah agak telat tapi datang semua. Ini siapa? Sekalian deh, siapa yang nggak masuk? Ini sini belum jelas. Sobo. Tiara ya. Oh, Mutiara belajar di rumah tadi isi Google Form dia Tapi lagi dia ada sakit. sih. Dia lagi sakit. Terus di sini Nanti sakit. ditanyain di situ, bisa kan Mutiara? Kamu Mutiara sakit ya? Mutiara Iya, hadir Pak. nggak? Halo, Iya Pak. hadir ya? Kamu sakit ya? Iya Pak. Iya, nggak bisa hadir ke sini ya? Tadi ngisi Google Formnya dia tidak ada. Sakit apa, Kak? Pilek. Pilek. Halo Mutiara, dengar nggak suaranya? Iya Pak. Sakit pilek. Sakit pilek. Iya Pak. Oh ya udah. Pak. Flu dan batuk. Tadi kita lihatin di Google Formnya sakit jujur dia. 9 ya ini ya. Udah ngisi Google Form semuanya. Ya semua. Ya udah aku ngisi Google Formnya cuma ada 3 dia. Sip. Isi ya. Yuk, makasih. Ya, sama-sama. Oke, baik ya. Sekarang yang di rumah maupun yang di sini, kalian bisa lihat tayangannya. Kemarin saya sudah jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan tadi saya awal mulai perjumpaan saya sudah singgung. Nah, kita masuk sekarang ke faktor penyebab dan penghambat. Nah, ini ada materi, kalian coba catat ya, tulis. Penting karena ya. Kemudian nanti yang selanjutnya untuk pekerjaan rumahnya ya atau latihannya itu ada strategi silang yang sudah saya share di WA group. Nah, itu dikerjakan juga ya. Di WA group tuh. Ini udah semua ini, yang di sini ini udah. Udah ya. Sekarang yang ini ya. Tuh. Oke ya. Lanjut. Oh, yang ini belum. Langsung print aja. Ya, kalau kalian punya print di rumah, print nggak apa-apa. Kita kan akan berakhir ini di jam 9:10. Tapi kalau kalian ibaratnya nanti di rumah kan di print. Nah, ada bagusnya itu, ada enaknya, mendingan sekarang dikerjakan dulu jawabannya. Nanti begitu di print di rumah tinggal dimasukin gitu. Tadi foto ulang, masukin ke WhatsApp grup ya, WAG. Ya kayak gitu. Ya biasa aja lah, kayak biasa.
Kalian kelas 9 tuh belajar nggak lama ya. Februari itu udah habis. Ya, Februari itu udah selesai semua. Hah? Januari itu masih materi sampai Februari. Maret itu udah ujian terus kalian. Tertulis maupun praktek. Jadi waktu kelas 9 itu cukup singkat. Udah nggak ada kan? Apakah ganti AKM? Ya, jadi nilainya itu sekarang digantikan dengan nilai ijazah. Ya, nilai ijazah yang digabung dalam Sidanira itu. Baik ujian akhir sekolah dan nilai rapot. Gitu ya. Makanya kalau bisa nilai sehari-hariannya itu rapotnya yang gede. Ya pakai nilai itu. Nilai itu udah nggak ada pakai nilai apa UNBK lagi, nggak ada. Karena UNBK udah nggak ada. Ujian sekolah masih ada. Nanti itu tertuang dalam ijazah. Jadi ijazah itu adalah gabungan nilai antara rapot dan ujian sekolah. Makanya rapotnya itu juga jangan jelek. Ya kalau pengen masuk negeri gitu. Jadi ibaratnya semua ditentukan di sekolah. Nah, jadi kalian nggak usah macam-macam sama sekolah, yang rajin-rajin aja, kerjain, gitu. Ya. Kami nggak butuh kalian untuk sempurna, enggak. Yang penting Anda rajin, nilai bagus, saja. Kalau malas sih susah. Ada juga di antara teman kalian itu sehari-hari ya, ada yang disusul sampai ke rumah gitu. Ya, karena nggak ada motivasi gitu. Ntar kalau dijemput di sekolah baru dikerjain. Lah kitanya tiap hari begitu kan gimana? Dia sendiri yang akan sekolah kan gitu ya. Oke. Nah itu nggak ada motivasi, jangan dicontoh tuh yang kayak gitu. Gak bagus. Ya nanti akan kena hukum alam. Ya, kena hukum alam sendiri. Dia akan menyesal. Menyesal itu nggak di depan, di belakang. Ya. Nah, kalian kan motivasi pertama adalah dapat sekolah negeri. Supaya gratis kan. Mau SMK, mau SMA ya kan. Ini udah harus di planning sekarang. Mau SMA atau SMK. Itu sekarang udah harus di mindset di kepala. Besok saya mau SMK. SMK-nya SMK apa? Elektronik, multimedia, ya, tata busana, tata boga, tukang serut, segala macam, accounting, ya, perkantoran, macam-macam kan? SMK kan? Atau SMA, ya, atau SMA, saya mau SMA aja lah, supaya nanti saya kuliah berkembang. Tapi jangan takut, SMK pun bisa kuliah, karena SMK itu dipersiapkan untuk kerja. Kalau SMA kan untuk sekolah terus, tapi bukan berarti SMA juga nggak bisa kerja, bisa. Cuma memang SMK lebih spesifik disiapin, gitu ya. Nah itu udah harus ada di benak kalian tuh, di pemikiran kalian. Wah besok saya mau gimana? Nah gitu. Ya, masuk yang di rumah ya, dengar ya. Jadi kalian udah harus persiapkan. Sekarang itu bagaimana modelnya? Besok mau SMA atau SMK? Udah bersiap. Ya. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Nilainya harus bagus. Bagus gimana? Rajin aja. Ya. Rajin, kerjakan, disiplin, nggak pernah ada bolong-bolong nilainya. Kalau yang bolong-bolong itu gimana? Kan susah itu, yang bolong-bolong. Sementara pengen negeri. Nah, usahanya nggak ada, ya gimana? Kan di dalam Al-Quran sudah ada itu. Ya. Allah akan merubah seorang atau kaumnya apabila seorang tersebut atau kaumnya merubah dirinya dia sendiri. Baru dibantu, ya dipermudah. Tapi kalau nggak ada usaha, ya sulit. Tidur, maunya dijemput, di sini baru bergerak. Kalau nggak dijemput nggak datang. Suruh datang aja nggak mau, harus dijemput. Sampai vaksin pun dianterin. Ya, jangan sampai kayak gitu. Saya tuh ada di kelas saya itu, vaksin pun saya jemput. Ya, tidur kerjanya. Jam segini tidur. Kenapa? Dia baru bisa tidur jam 3, jam 4 malam.
Ya. Jadi energi terkuras mubazir. Mending kalau dia gunakan untuk membaca buku, untuk pelatihan apa. Nah, ini paling main game, begadang, jalan-jalan, capek, tidur. Sekolah besok masa bodoh. Pengen negeri. Nah, gimana model begitu? Coba bayangin. Hah? Apa kalian seperti itu? Kan enggak kan? Saya yakin yang datang kali ini adalah pilihan. Anda itu pilihan. Ya, yang bisa kemari itu adalah orang pilihan. Karena kami sudah sortir itu. Ya. Nah, nanti yang di rumah bukan yang nggak pilihan, yang di rumah juga pilihan, tapi di gelombang yang kedua. Itu ngantri gitu maksudnya. Nah, kalau yang tidur aja ya susah. Apalagi belum vaksin. Sekarang kemana-mana kan harus pakai barcode. Ya kan, PGC aja pakai barcode. So, ya, nggak ada barcode-nya susah. Peduli lindungi itu, ya kan? Ya, memang ini ada zaman prihatin dan kalian mengalami ini. Ya, kalian mengalami ini. Nah, saya juga mengalami ini. Saya juga nggak pengen gitu. Tapi ya namanya musibah mau gimana kan? Ya nggak. Semua insya Allah akan berakhir dengan baik. Oke ya, saya pikir cukup pertemuan kita kali ini. Silakan nanti dilanjutkan. Yang di rumah dilanjutkan ya. Dilanjutkan dengan apa yang saya berikan di dalam WA Group. Nah, handphonenya bawa kan? Ya dibuka aja. Tuh ya. Oke, untuk sementara kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan tutup untuk rekamannya ini semua ya. Karena memang materi sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Jangan lupa menjaga 5M. Bukan 3M lagi ya. 5M. Tambahin 2. Tahu kan? Tahu ya, pasti. Oke. Sekarang kalian lanjutkan dengan mengerjakan apa yang sudah saya share dalam WA Group kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya.